Hello Enjoiner, bertemu lagi bersama saya di channel Sobat Senja. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kali ini Sobat Senja akan menceritakan sebuah film drama Korea yang berjudul Squid Game. Squid Game adalah drama Korea garapan Netflix dengan rating tertinggi dan terpopuler tahun ini yang menceritakan permainan berdarah yang diikuti 456 pemain dengan berbagai masalah hidup. Penasaran? Ayo kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan sekelompok anak kecil yang sedang bermain permainan cumi-cumi. Mereka bermain saling jaga untuk menentukan siapa pemenangnya dengan rasa senang dan gembira. Kita beralih kepada seorang pria, ia bernama Song Gi-hun. Lalu ibunya memberitahu bahwa hari ini anaknya yang bernama Gaeyong ulang tahun, bahwa Song Gi-hun harus memberikannya ayam goreng dan hadiah. Namun Song Gi-hun tidak memiliki uang untuk membelikannya. Lalu ibunya pun memberikannya uang dan ibunya pun pergi untuk berjualan. Karena sudah merasa sepi, Song Gi-hun pun mengambil ATM milik ibunya. Song Gi-hun langsung mengambil uangnya di ATM bersama temannya. Namun uang itu ia pakai untuk berjudi. Song Gi-hun pun selalu kalah dalam berjudi. Hingga Song Gi-hun pun daftar yang terakhir kalinya. Song Gi-hun pun berhasil menebaknya dan mendapatkan uang sebanyak 4 juta won dan memberikannya 10.000 won kepada wanita. Song Gi-hun berpoya-poya dan bersiap untuk memberi hadiah untuk anaknya. Namun, tak lama kemudian datanglah beberapa pria dan langsung mengejarnya. Song Gi-hun bertubrukan dengan seorang perempuan sehingga ia pun tertangkap. Ternyata pria itu adalah rentenir. Song Gi-hun pun ia hendak membayarnya, namun semua uang miliknya hilang. Lalu Song Gi-hun pun ingat ia tadi bertubrukan dengan seorang perempuan. Sehingga Song Gi-hun pun dipukul karena tidak bisa membayar hutangnya. Song Gi-hun berjanji ia akan melunasi seluruh hutangnya. Lalu, rentenir itu pun menyuruh Song Gi-hun untuk menandatangani. Jika ia tidak melunasi hutangnya, maka ia akan mengambil ginjal dan matanya. Song Gi-hun menyetujuinya. Song Gi-hun pun kembali lagi ke tempat judi untuk mengambil uang yang sudah ia berikan. Song Gi-hun pun ia mencoba permainan untuk hadiah anaknya. Akan tetapi ia selalu gagal. Lalu datanglah seorang anak yang membantunya dan berhasil memenangkan hadiah. Song Gi-hun pun sangat senang. Akhirnya Song Gi-hun pun bertemu dengan anaknya. Song Gi-hun pun memberikannya topoki dan memberikannya hadiah. Namun di dalamnya terdapat pistol pematik. Namun menurut Gaeyong, ia akan dimarahi jika ibunya melihat ini. Ayahnya pun mengambil kembali hadiahnya. Dan di ulang tahun berikutnya, ayahnya akan memberikannya hadiah yang lebih bagus. Akan tetapi, Gaeyong terlihat sedih dan tidak mau memberitahu ayahnya. Song Gi-hun pun mengantarkan Gaeyong kepada mantan istrinya. Ketika hendak pulang, Song Gi-hun tertinggal oleh kereta, dan ia pun harus menunggu kereta selanjutnya. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria. Pria itu menawarinya sebuah permainan dan menunjukkan uang kepada Song Gi-hun. Permainan itu bernama Dakji. Jika Song Gi-hun menang, pria itu akan memberikannya 100.000 won. Dan sebaliknya, jika Song Gi-hun kalah, ia harus memberikan 100.000 won. Karena tergiur oleh hadiah, Song Gi-hun pun memulai permainannya. Di awal permainan, Song Gi-hun kalah karena dakjinya tidak terbalik. Lantas, Song Gi-hun pun harus membayar 100.000 won. Namun, Song Gi-hun tidak mempunyai uang sebanyak itu. Lantas, pria itu pun menampar Song Gi-hun sebagai gantinya karena itu akan mengurangi hutangnya.
Song Gi-hun bermain selalu kalah, sehingga ia pun terus ditampar. Dan tiba bagi Song Gi-hun berhasil memenangkan permainan. Song Gi-hun pun hendak membalas tamparan, akan tetapi pria itu mempunyai uang dengan membayarnya 100.000 won. Pria itu mengetahui semua biodata Song Gi-hun, dari mulai ia mempunyai hutang, tempat tinggal, dan riwayat pekerjaannya. Dan Song Gi-hun pun mempunyai hutang ke rentenir sebanyak 160 juta won, dan pinjaman bank sebanyak 255 juta won. Lalu pria itu memberikannya sebuah kertas kecil dengan terdapat nomor telepon. Pria itu pun pergi. Sebelum pulang, Song Gi-hun pun membelikannya sebuah ikan dan menanyakan anak ibu penjual tersebut yang bernama Sang-wo bahwa Sang-wo sedang berbisnis di Amerika dan Sang-wo adalah lulusan SNU terbaik. Berkat Song Gi-hun pun pulang. Ia memberikannya sebagian uang untuk ibunya. Namun ibunya tidak percaya. Song Gi-hun menghasilkan uang sebanyak itu. Dan Song Gi-hun juga ia sudah memberikan Gae-yong makan malam dan hadiah. Ibunya pun memberitahu bahwa Gae-yong, ibunya dan suami barunya akan pindah ke Amerika tahun depan. Dan Song Gi-hun mengingat Gae-yong sebelumnya terlihat sedih karena mendengar perkataan ibunya yang membuat Song Gi-hun menjadi sedih. Ibunya menyuruh Song Gi-hun untuk mengambil hak asuh anaknya jika Song Gi-hun mampu untuk membiayainya. Song Gi-hun pun melihat foto-foto anaknya dan ia ingat kartu yang diberikan pria tadi. Dan ia pun langsung menghubunginya bahwa ia siap mengikuti permainan. Song Gi-hun pun menunggunya di luar. Tak lama kemudian datanglah sebuah mobil dengan pria bertopeng. Pria misterius itu menanyakan kata sandinya. Song Gi-hun pun menjawab, lampu merah, lampu hijau. Dan Song Gi-hun pun diizinkan masuk. Song Gi-hun pun dibius. Ketika ia bangun, ia sudah berada di atas ranjang. Ia melihat banyak sekali orang dengan penjagaan yang sangat ketat. Song Gi-hun pun bertemu dengan seorang pria yang sangat tua. Ternyata pria itu orang yang pertama kali datang karena ia mempunyai nomor 1. Sedangkan Song Gi-hun ia mempunyai nomor 456 sebagai peserta terakhir. Pria tua itu pun berbicara bahwa umurnya tak lama lagi karena ia mempunyai penyakit di kepalanya dan ia juga sering amnesia atau penyakit lupa. Semua orang berkumpul karena melihat seorang perempuan disiksa oleh seorang preman. Song Gi-hun pun menghampirinya karena ia ingat perempuan itu yang telah mencopetnya. Preman itu pun menendang Song Gi-hun dan hampir berkelahi. Namun tak lama kemudian datanglah para pria misterius bertopeng. Ia pun berbicara bahwa permainan akan segera dimulai. Dan yang menang akan mendapatkan hadiah. Namun semua orang tidak percaya. Lalu salah satu orang berbicara kenapa mereka membiusnya. Pria bertopeng pun menjawab bahwa ia harus menjaga kerahasiaannya. Dan mereka akan mengembalikan HP setelah permainan selesai. Alasan mereka memakai topeng adalah tak melihatkan wajah atau identitasnya agar permainan tetap adil dan rahasia dan semua peserta akan melewati 6 permainan. Lalu, pria bertopeng itu menayangkan semua peserta di sini. Mereka semua memiliki hutang yang sangat besar yang tidak akan terbayar dan setiap permainan akan dirahasiakan. Song Gi-hun pun bertanya berapa total hadiahnya, dan hadiahnya akan muncul setelah permainan selesai. Mereka semua mengisi surat perjanjian bahwa pasal 1 pemain tidak boleh berhenti. Pasal 2 pemain yang menolak akan dieliminasi. Pasal 3 permainan akan dihentikan jika mayoritas setuju. Akhirnya semua sudah menyetujui dan permainan akan segera dimulai. Sebelum bermain, mereka dipoto terlebih dahulu. Dan pria bertopeng hitam ini adalah pemimpin sekaligus penyelenggara permainan. Ia adalah frontman. Semua peserta pun menaiki sebuah tangga dan mereka semua keluar di sebuah lapangan.
Song Gi-hun pun bertemu dengan Sang-woo. Namun Sang-woo akan bicara setelah permainan selesai. Frontman pun memberitahu seorang bahwa permainan akan segera dimulai. Gerbang pun ditutup. Permainan pertama adalah lampu merah, lampu hijau, dan mereka semua bisa bergerak ketika penjaga berteriak lampu hijau. Dan waktunya hanya 5 menit, dan jika mereka berhasil lolos melewati garis akhir, mereka lolos di babak ini. Permainan pun dimulai. Ternyata boneka itu bisa mendeteksi gerakan, dan jika bergerak, ia akan ditembak. Lantas, semua orang yang ada di permainan pun panik dan melarikan diri. Namun, mereka semua yang bergerak ditembaki tanpa rasa ampun. Sudah banyak sekali pemain yang dieliminasi. Permainan pun dimulai lagi. Yang pertama maju adalah si kakek. Lantas, semua orang mengikutinya, meski masih ada peserta yang dieliminasi. Sang-woo pun memberitahu Song Gi-hun bahwa sudah tidak ada waktu. Di tengah permainan, seseorang meminta tolong, namun Song Gi-hun membiarkannya untuk keselamatan dirinya sendiri. Sudah banyak peserta yang lolos termasuk Sang-woo. Kan tetapi Song Gi-hun masih di permainan. Song Gi-hun pun hampir saja jatuh, namun seseorang menyelamatkannya. Song Gi-hun pun berhasil menyelesaikan permainan di detik-detik terakhir. Dan yang tersisa, mereka semua dibunuh. Dan ternyata mereka semua berada di sebuah pulau terpencil. Semua peserta yang gugur akan dikremasi untuk menghilangkan jejak. Semua peserta sangat cemas. Song Gi-hun berterima kasih kepada Sang-woo dan Ali. Tak lama kemudian datanglah para panitia, tapi bukan panitia kurban. Mereka mengumpulkan jumlah pemain dari 456 orang dan hanya tersisa 201 orang. Berarti yang tereliminasi sebanyak 255 orang. Namun, seorang perempuan menangis merintih dan diikuti oleh semua pemain. Karena mereka semua ingin berhenti bermain permainan ini. Lalu, Sang-woo pun berbicara bahwa permainan bisa dihentikan jika mayoritas setuju. Akhirnya akan diadakan pengambilan suara. Para panitia pun menunjukkan uang yang dijanjikan. Sedangkan para peserta melihat banyak sekali uang yang terkumpul di permainan pertama sebanyak 20 miliar won. Setiap pemain mempertaruhkan 100 juta won dan yang tereliminasi akan mendapatkan masing-masing 100 juta won. Namun, jika para peserta pulang, mereka tidak akan membawa uang sepeser pun. Dan jika mereka berhasil menyelesaikan permainan, mereka akan mendapatkan hadiah sebesar 40 miliar won yang membuat hampir semua peserta berubah pikiran. Pengambilan suara pun dimulai. Tanda X untuk berhenti dan tanda O untuk melanjutkan permainan. Dan dimulai dari Song Gi-hun. Mereka semua mengantri untuk pengambilan suara. Skor pun imbang dan sekarang giliran pemilihan terakhir yang akan menentukan lanjut atau tidaknya, yaitu pemain nomor 1. Akhirnya pemain terakhir itu memilih untuk tidak melanjutkan permainan. Namun beberapa orang protes untuk melanjutkan permainan, akan tetapi kebanyakan ingin pulang. Panitia memberitahu jika mereka ingin berpartisipasi lagi, permainan akan dimulai kembali. Akhirnya mereka dibuang di pinggir jalan dengan telanjang dan penutup mata. Song Gi-hun pun diturunkan dengan wanita yang mencopetnya. Song Gi-hun meminta wanita itu untuk melepaskannya. Wanita itu melepaskannya, namun Song Gi-hun meminta agar uangnya dikembalikan. Wanita itu pun meninggalkan Song Gi-hun. Sedangkan Sang-woo ia diturunkan dengan Ali di pusat kota Seoul. Ali pun ingin meminjam telepon milik Sang-woo untuk menelepon seseorang. Namun baterainya habis sehingga Sang-woo pun harus membeli power bank.
Ketika Sangwo menghidupkan HP-nya, banyak sekali notif pinjaman yang wajib ia bayar. Ali langsung saja menelepon seseorang. Karena sudah selesai, Ali pun berterima kasih kepada Sangwo. Sangwo juga ia memberikannya uang untuk Ali naik bus untuk ke kota Ansan. Keesokan harinya, Song Gi-hun mendatangi kepolisian. Ia melaporkan semua kejadian yang telah menimpanya, bahwa sudah ada ratusan orang yang ditembaki dalam permainan. Song Gi-hun bisa pulang karena pengambilan suara, dan Song Gi-hun tidak mengetahui karena semua panitianya memakai topeng. Namun, polisi itu mengira Song Gi-hun sedang mabuk. Song Gi-hun memberikannya kartu untuk dihubungi polisi. Polisi itu mencoba menelepon nomor itu, akan tetapi malah terhubung dengan seorang perempuan. Sehingga polisi itu semakin tidak percaya dan langsung mengusir Song Gi-hun. Ketika Song Gi-hun menelepon nomor itu, nomornya sudah tidak terdaftar. Sedangkan ada seorang detektif. Detektif itu melihat kartu yang diberikan Song Gi-hun, detektif itu pun pergi. Song Gi-hun pun pulang ke rumahnya bahwa ia sudah pulang. Song Gi-hun tidak melihat ibunya ada di rumah. Song Gi-hun pun bertemu dengan Sang-woo. Mereka berdua pun ngopi sebat sedulu. Sang-woo berbicara bahwa rumah dan toko ibunya sudah dibuat jaminan. Tak lama kemudian, Song Gi-hun ditelepon oleh seseorang bahwa ibunya sedang dirawat karena ibunya menderita diabetes akut dan kemungkinan terburuk kaki ibunya harus diamputasi. Akan tetapi, ibunya memilih untuk pulang. Song Gi-hun menyuruhnya untuk dirawat. Akan tetapi, mereka tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Song Gi-hun berjanji ia akan mencari uang dan bisa membawa ibunya ke rumah sakit. Sedangkan detektif ini sedang mencari seseorang yang hilang dan ia berjanji akan menemukannya. Detektif itu pun masuk ke kos-kosan milik kakaknya dan menemukan kartu yang mirip dengan Song Gi-hun. Shin pun berpindah kepada seorang perempuan. Ia bernama Kang Se-byok. Ia menghampiri adiknya yang berada di panti asuhan. Dan adiknya bernama Seul. Seul sudah tidak betah berada di panti asuhan. Kang Se-byok berjanji akan membawa ibunya yang berada di Korea Utara agar bisa berkumpul kembali. Shin pun berpindah kepada detektif Junho yang sedang menanyakan alamat Song Gi-hun. Sedangkan Ali, ia kembali ke pekerjaan lamanya. Ali pun menagih gajinya yang belum diberikan oleh bosnya. Bosnya mengakui tidak punya uang, namun Ali melihat uang yang disembunyikan oleh bosnya. Ali pun mencoba merebutnya yang membuat tangan bosnya tergiling oleh mesin. Ali pun kabur dengan membawa uang. Sedangkan Kang Se-byok ia mendatangi seseorang untuk membantu menjemput ibunya. Namun biayanya sangat mahal, yaitu sebesar 40 juta won. Yang membuat Se-byok marah dan hampir membunuh pria itu karena pria itu telah menipunya. Shin berpindah kepada Sang-woo. Sang-woo mengaku kepada ibunya bahwa ia masih di Amerika. Rupanya ibunya Sanwo sedang melayani seorang perempuan dan ibunya mengenakan Sanwo bahwa Sanwo adalah lulusan SNU dan sedang berbisnis di Amerika yang membuat wanita itu terkesan. Tak lama kemudian datanglah dua orang polisi dan menanyakan keberadaan Sanwo. Ibunya menjawab bahwa Sanwo ia ada di Amerika. Ternyata polisi itu akan menangkap Sanwo karena penggelapan dana. Yang membuat ibunya tidak percaya dan merasa sangat malu. Sedangkan Sanwo ia frustasi karena banyak sekali hutang. Tak lama kemudian ada yang membunyikan bel. Sanwo pun langsung menghampirinya. Ia hanya melihat kartu Squid Game bahwa ia akan dijemput kembali. Sedangkan Ali, ia masih merasa ketakutan dan menyuruh istrinya untuk pulang ke negara asalnya. Dan Ali berjanji akan kembali. Song Gi-hun ia sedang minum di pinggir jalan dan bertemu dengan si kakek.
bahwa si kakek sudah tidak punya tujuan. Song Gi-hun pun mengajaknya untuk minum. Lalu si kakek memberikannya ramyeon untuk cemilan. Si kakek berbicara bahwa ia akan kembali ke permainan karena hidupnya sudah tidak lama lagi. Daripada hidupnya di luar lebih menyiksa yang membuat Song Gi-hun berubah pikiran. Sedangkan si Deoksu, si preman, ia sedang bersama anak buahnya. Deoksu dan anak buahnya pun bersantai. Tak lama kemudian datanglah beberapa mobil yang sedang mengincar Deoksu. Dan ternyata anak buahnya yang menjebak Deoksu. Sehingga anak buahnya pun dibunuh dengan sadis oleh Deoksu. Deoksu pun melarikan diri dengan melompat ke bawah jembatan. Song Gi-hun pun menghampiri mantan istrinya bahwa Song Gi-hun membutuhkan uang sebanyak 2 juta won untuk pengobatan ibunya. Namun mantan istrinya tidak memberikannya uang. Tak lama kemudian datanglah suami barunya beserta Gaeyong. Song Gi-hun pun langsung pergi, akan tetapi suami barunya mengejar Song Gi-hun dan memberikannya 2 juta won dengan syarat ia tidak boleh menemui keluarganya, termasuk Gaeyong. Yang membuat Song Gi-hun marah dan memukulnya, yang disaksikan oleh Gaeyong. Dengan rasa berat, Song Gi-hun pun meninggalkannya. Sesampainya di rumah, Song Gi-hun pun bertemu dengan detektif Junho. Junho menanyakan tentang permainan itu, namun Song Gi-hun tidak memberitahunya dan ia mengaku sedang mabuk. Junho pun berbicara bahwa kakaknya memiliki kartu yang sama dengan milik Gi-hun dan sekarang kakaknya menghilang. Song Gi-hun pun pergi dan ia melihat kartu Squid Game. Song Gi-hun beserta pemain lainnya menunggu untuk dijemput untuk kembali melanjutkan permainan. Lantas detektif Junho pun mengikutinya dari belakang dan cerita pun bersambung. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like and subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Enjoy!